Untuk kegiatan belajar 4, kegiatan belajar 4 yang komplit masih 2. Kemudian formatif 4 yang sudah komplit ada 3, Pak. Oh, gitu. Artinya Oke. Insya Allah bisa diselesaikan sampai pukul 18 insya Allah ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Sofi? Oke, Pak Adi. Semua itu yang saya sampaikan. Ada lagi? Cukup Pak Sofi? Halo? Ada lagi? Putus-putus ya. Ada lagi Pak Sofi? Pak, sampun. Oke. Dulu sementara. Baik. Makasih Pak Sofi atas bantuan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijabarkan oleh Pak Safi terkait beberapa hal yang memang harus diselesaikan, tapi meskipun tidak diselesaikan secara tuntas, masih ada harapan untuk bisa menyelesaikan. Yang penting katanya Pak Hendy, ya mengikuti proses yang sudah dijalankan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya minta refleksi tentang strategi pembelajaran di hari ini di sesi 1, saya sedikit mau mereview ya, merefleksi tentang KB yang Bapak Ibu baca, yang sudah Bapak Ibu baca. Coba saya ingin ngetes ini. Nah, ngetes. KB 1 itu apa isinya? Judulnya aja, yaitu tentang pembelajaran inovasi pembelajaran. Ngetes dulu, ngetes. Yang kedua tentang Pak. Tentang STEAM. Nah, oke, STEAM. Yang ketiga tentang blended learning. Blended learning. Oke, yang keempat belum baca, Pak. Yang keempat apa? Coba. Project. Project based learning. Oke. Kita kupas dulu sedikit-sedikit ya. Ini Pak Hari hanya mereview saja, supaya Bapak Ibu menambah wahana. Sebenarnya gini, Pak Hari tidak mereview pun tidak masalah sebenarnya. Ya, Bapak ini sudah pinter, sudah cerdas semuanya. Namun saya sebagai fasilitator tetap harus memberikan review, ya, tetap memberikan review sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari tadi. Jadi pembelajaran inovatif itu maksudnya ada inovasi perangkat pembelajaran sebelumnya. Itu aja intinya. Ya. Nah, kalau mau belajar tentang inovasi, itu kan berangkatnya dari perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu kan ada silabus, RPP, Banajar, media, kemudian LKPD, dan evaluasi. Nah, kalau Bapak Ibu bisa berinovasi, ya berarti bisa melakukan improvisasi, bisa mengembangkan produk perangkat pembelajaran itu. Itu dari sisi substansi materi. Tapi dari substansi guru profesional mengajar, nah, kalau tadi kan guru profesionalisme guru belajar, kalau yang tadi. Kalau yang sekarang adalah profesionalisme guru mengajar. Kalau Bapak Ibu sudah belajar
tentunya harus mengajar secara profesional. Nah, ketika Bapak Ibu bisa memberikan metode model pendekatan yang inovatif, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang inovasi. Contoh kecil kayak ini. Contoh kecil. Kita kan melaksanakan daring ya, daring. Kemudian dari Jakarta hanya ditentukan bahwasanya web meeting 120 menit. Nah, jadi web meeting 120 menit. Titik udah. Maka saya sebagai fasilitator berusaha untuk membuat proses pembelajaran yang inovatif. Apa itu? Dibuatlah pertemuan pagi setengah jam, sore setengah jam. Dibuatlah refleksi materinya, besok juga, dan seterusnya. Termasuk juga diskusi, itu saya buatkan jam-jam. Nah, itu lebih kepada strategi inovasi. Nah, kemudian untuk substansi inovasinya apa? Ya, supaya menarik. Mungkin ditambahi dengan, ya Pak Ari kan membuat Excel tuh, paling tidak Excel, diawali dari Excel. Itu kan membuat draft, itu kan berinovasi sebenarnya. Nah, tapi Pak Hari, saya tidak sempat membuat media yang menarik untuk menerangkan tentang pedagogi 4. Cukuplah dari lisan saya saja, yang penting Bapak sudah paham. Itulah sekelumit tentang inovasi. Nah, sejauh mana Bapak bisa mengembangkan inovasi itu, Bapak sendiri yang bisa mengukur sebenarnya. Ya, sudah bisa apa enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak, pembelajaran yang STEAM. Ya, STEAM. Bapak Ibu, sebenarnya di ciri-ciri pembelajaran inovasi abad 21 ini sebenarnya tidak hanya STEAM saja, Pak. Jadi STEAM itu kan sebenarnya singkatan dari Science, Technology, Engineer, Art, dan Mathematics ya. Itu sebenarnya STEAM. Nanti saya jelaskan apa sebenarnya yang harus dilakukan di STEAM. Nah, sebenarnya tidak hanya STEAM, Pak, tapi juga ada variabel lain seperti 4C ya. Jadi 4C itu adalah creativity, collaboration ya, critical thinking dan communication. Ada TPEC juga, ada technological, pedagogic, content, knowledge ya, ada HOTS, high order thinking skill ya. Dan yang terakhir, yang tahap ketiga adalah blended learning kan gitu ya. Itu sebenarnya variabel-variabel dalam kerangka pembelajaran abad 21 yang inovasi tadi itu. Dan yang terakhir nanti adalah tentang model pembelajaran, yaitu project based learning. Sebenarnya nanti saya akan singgung kenapa kok modelnya project based learning, kok tidak problem based learning, kok tidak inquiry, kok tidak discovery. Itu nanti yang harus kita bahas. Oke Bapak Ibu, jadi variabel itu adalah variabel-variabel inovasi, variabel-variabel pembelajaran abad 21. Jadi tidak hanya STEAM, tapi ada 4C, ada TPEC, ada HOTS, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke STEAM sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya STEAM yang harus Bapak Ibu lakukan? Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan STEAM sebenarnya. Cuma baru tahu istilahnya aja sekarang. Ya. Sudah lama Bapak waktu zaman KTSP sudah STEAM, sudah STEAM itu. Cuma kita itu lagi ngerti sekarang, oh ini tas STEAM gitu. Jadi mungkin sebelum khusus menyadari, SMK, iya baru menyadari. Khusus SMK ya, bahkan mungkin sebelum KTSP itu mungkin sudah guru-guru SMK ini kan udah canggih-canggih TIK-nya. Itu mungkin sudah melakukan STEAM. Nah, apa sekarang STEAM? Jadi gini, contoh kecil ketika kita membuat suatu perangkat pembelajaran. Ya. Jadi mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD sama evaluasi. Sekarang saya tanya, apakah ada di antara Bapak Ibu ketika membuat perangkat pembelajaran itu tidak didasari oleh sains? Semuanya kan sudah didasari kan? Betul, Ya, Pak. berarti Bapak sudah melakukan sains itu. Apa sainsnya? Misalnya bahan ajar. Bapak kan TKJ misalnya. Bapak kan menjelaskan TKJ adalah ini. Itu sudah memberikan sains ya. Sudah memberikan pengetahuan kepada anak didik, pada diri kita, kepada peserta didik juga. Oke, sains sekarang. Teknologi sekarang. Bapak ketika membuat bahan ajar,
atau LKPD sekalipun, pada saat praktik sekalipun LKPD, apakah Bapak tidak pernah memberikan langkah-langkah pekerjaan, misalnya nih, misal membuat jaringan, ya, taruhlah jaringan intranet, ya. Itu kan ada ada access point router, ada switch, ada hub, ya, ada kabel, ada UTP tester, ada crimper, ada konektor RJ45. Bapak memberikan teori bagaimana menyambung kabel secara cross strike, gitu kan, dengan kombinasi A, B, gitu kan. Kemudian ada teorinya kalau device dengan device yang sama itu adalah cross, yang berbeda device adalah strike. Apakah itu Bapak memberikan langkah-langkah mengerjakan itu perlu suatu rekayasa atau perlu teknologi, Pak? Perlu kan? Iya enggak? Sudah diberikan ke anak-anak. Nah, itu sudah dilakukan. Bapak sudah melakukan teknologi. Sudah sebenarnya. Nah, rekayasa sekarang. Rekayasa itu kan lebih kepada prosedur, ya. Jadi ketika ngerimping itu kan ikutilah langkah berikut, harus dikupas, harus dipotong, harus dimasukkan, diurutkan, terusnya. Itu adalah rekayasa. Ya. Engineer itu sudah STE sudah selesai, Pak. STEAM sudah STI gitu ya. Sekarang I arts, ya, seni. Nah, sekarang Bapak ketika ngerimping atau kabel yang ditata dengan baik di dak misalnya atau di tembok, motong-motong malu itu, ya, tuk 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 tuk. Bapak kira-kira naruh kabel tuh keleleran enggak? Enggak, Pak. Ya harus rapi lah, Pak. Ngatur, Pak. Dibuat rapi, Pak. Atau tambah pasang pipa gitu kecil. Ada artnya enggak di situ? Ada, Pak. Bapak tuh sudah melaksanakan arts itu sudah. Kita sudah, Pak. Sekarang yang terakhir matematik, math, ya. Jadi ada analisisnya itu. Contoh misalnya kabel UTP, ya, RJ45, UTP, ya, UTP twice pair, ya. Itu harus ada buffer per berapa itu? Per 100 meter. Buffer itu adalah hub atau switch. Buffer itu anggap aja hub, ya. Itu perhitungannya 150 meter kan, ya? Iya enggak? Nah, maksimal. Pak, 100, Pak. 100, Pak. Itu kenapa kok 100? Kan ada teorinya. Jadi ada teori antara bandwidth dengan throughput yang kembali, ya, supaya tidak ada collision domain, ya. Itu ada perhitungannya itu. Itu namanya teori bandwidth. Nah, perhitungan throughput. Sehingga perlu ada repeater, perlu ada buffer. Nah, itulah pakai switch sama hub itu. Itu matematik itu, Pak. Nah, secara garis besar, sebenarnya Bapak tuh sudah melakukan STEAM. Sudah melakukan STEAM itu. Jadi, jangan merasa kita minder, aduh aku kok baru tahu ya. Enggak, Bapak tuh sudah melakukan. Bapak udah pinter kok itu. Cuma lagi ngerti ya. Sebenarnya yang membuat istilah itu belajar dari kita. Kita yang dibuat bingung sama mereka itu. Kita DE membuat istilah-istilah sendiri. Sebenarnya kita lakukan. Nah, itu ya STEAM. Nah, sekarang tadi saya bilang tidak hanya cukup STEAM Bapak yang harus kuasai, tapi juga 4C, creativity. Apakah tidak kreatif? Tidak kreatif? Sudah Bapak itu sudah kreatif. Apakah Bapak tidak ada kolaborasi? Sudah melakukan. Apakah Bapak tidak melakukan critical thinking? Sudah. Komunikasi sudah. Semuanya sudah dilakukan. Ada variabel lagi TPEC, technological, pedagogi, content, sudah Bapak itu sudah lakukan. Tapi mungkin ya, mohon maaf, bagi Bapak Ibu yang background ini barangkali, itu konten knowledge-nya hebat ya, saya akui. Tapi mungkin pedagoginya masih kurang ya, betul? Nah, sebaliknya juga yang berasal dari background kependidikan, pedagoginya bagus lah, oke. Tapi konten knowledge-nya masih belum. Nah, fungsinya Bapak Ibu hadir di PPG ini dalam rangka apa? Ya dalam rangka ini. Dalam rangka memperdalam TPEC ini. Gitu lah. Dan semua ini sama. Semua ini sama. Tidak usah minder, sama saja. Pak Hari juga belajar. Iya, sama. Karena apa? Saya ini juga sebagai guru profesionalisme mengajar dan guru profesionalisme belajar. Sama, Pak. Kita sama-sama belajar. Ya. Itu STEAM. Sekarang blended learning. Nah,
Blended learning ini sebenarnya Bapak sudah melaksanakan. Saya katakan lagi sudah. Kenapa kok Pak Hari baru bilang, oh iya. Sekarang saya tanya, itu kan hanya istilah blended learning itu kan mix ya. Mix perpaduan antara pembelajaran luring dan daring. Tetapi ada tambahannya. Jadi ciri-ciri dari blended learning di samping luring dan daring itu harus ada muatan kompetensi religi dan muatan kompetensi sosial, serta harus ada nuansa analisis di dalam proses pembelajarannya. Itu blended learning. Tapi sebenarnya Bapak itu sudah melakukan itu, blended learning itu. Sudah melaksanakan. Saya yakin sudah. Sekalipun Bapak di daerah terpencil sekalipun, apakah Bapak tidak pernah menggunakan HP? Tidak kan? Pernahkah Bapak berkomunikasi via WA dengan anak-anak? Pernah. Sudah, itu sudah blended learning itu sudah. Hanya saja sekarang ini kan karena COVID baru terasa, oh kita blended learning gitu. Padahal sebenarnya udah lama itu. Ya. Nah, hanya saja yang menjadi blended learning tantangan kita itu hanya itu Pak, menyisipkan kompetensi religi dan sosial itu yang menjadi tugas pokok kita. Bapak dan saya itu sama. Ketika semua dikenalkan dengan blended learning, anak-anak itu kompetensi religinya dan sosialnya makin berkurang, Pak. Karena itu budaya barat kan. Itulah yang menjadi tugas Bapak semuanya. Apa itu? Tetap mengingatkan, ayo sholat yang muslim. Jadi waktunya sholat. Jangan daring toy, cuma main game toy. Kemudian kalau lagi daring, ya sesekali harus nyapa ke orang tuanya. Jangan dicuekin, orang tua dicuekin. Kompetensi sosialnya hilang. Nggak kenal satu sama lain, repot ini. Nah, itu yang menjadi tantangan Bapak Ibu. Ya. Nah, itu blended learning. Yang terakhir, Pak, project-based learning. Sekarang kenapa pembelajaran inovasi itu kok ditekankan kepada project-based learning? Padahal model pembelajaran itu banyak. Kalau K13 kan dulu awal-awalnya kan ada inquiry, ada discovery, ada problem-based learning, ada project-based learning. Kenapa kok project? Saya jawab. Project-based learning ini ya, seorang guru yang menerapkan model pembelajaran project-based learning, pasti dia akan mengawalinya dengan problem-based learning. Sebelum problem-based learning, pasti dia mengawali dari discovery learning. Sebelum discovery, pasti dia mengawali dengan inquiry. Ya, makanya dibuatlah project-based learning sehingga apa? Embedded. Nah, embedded itu harus include gitu ya. All in dalamnya. Nah, sekarang saya balik. Misalnya saya memberikan inquiry. Inquiry kan lebih kepada teori kan? Jaringan adalah jenis-jenis topologi adalah kan gitu ya. Nah, apakah anak-anak tersentuh untuk melakukan eksplorasi? Tidak. Apakah anak-anak tersentuh untuk dibuatkan problem? Tidak. Apakah anak-anak tersentuh untuk dilakukan membuatkan project atau produk? Tapi kalau kita langsung project-based learning, otomatis anak itu akan berdiskusi. Kita punya problem nih, ya kan? Oh, ya apa ini problemnya? Iki loh, kongkon disuruh membuat jaringan lokal nih apa harinya. Ya wes, jadi diskusi dia, dikasih problem. Nah, sebelum problem dilakukan, anak mesti discovery, download internet, cari referensi. Oh, gini loh, cari dengan apa? Kajian empiris, ya, kajian yang relevan cari. Dia melakukan discovery. Nah, setelah discovery, dia perlu harus diawali dengan teori-teori. Oh, ternyata teorinya begini. Nah, jadi komplit gitu loh. Makanya kenapa kok project-based learning yaitu. Ya, itu Pak, kewajiban Pak Hari menjelaskan KB1 sampai KB4 terkait pembelajaran inovasi, STEAM, blended learning, sama project-based learning. Jadi saya, mohon maaf kalau saya dikasih honor saya barokah Pak. Jadi saya menerangkan juga, tidak hanya diem tok, duk, dikasih honor enggak, saya tetap harus ngomong. Meskipun Bapak sudah tahu, Bapak sudah pintar, tapi kewajiban saya tetap harus menerangkan. Ben barokah Pak, gitu ceritanya.
Dan Bapak juga kalau juga mendapatkan ilmu tambahan dari saya, nanti diberikan ke orang, ke peserta didik saya dapat amal jariah. Amin. Amin. Amin, Pak. Oke, itu sekelumit 20 menit dari saya tentang refleksi pembelajaran kemarin, tadi pagi. Kalau besok apa ada refleksi? Tidak ada, besok kan diskusi. Tidak perlu teori besok. Terus hari ketiga, Pak, enggak perlu, sudah ujian kok. Ya paling hanya refleksi biasa. Oke, itu Bapak dari saya, Ibu, sekelumit tentang review tentang KP1 sampai KP4. Nah, sekarang saya beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi terkait strategi pembelajaran dan juga terkait substansi pembelajaran. Ada dua, strateginya dan substansinya. Monggo silakan, kedua-duanya boleh, salah satu juga boleh. Tidak pun juga enggak apa-apa. Biasanya Pak Ketua kelas duluan nih biasa nih. Monggo silakan. Bagi-bagi silakan Pak Ketua sekarang yang memoderatori aja. Pak Ketua yang memoderatori. Ayo silakan teman-teman, saya soalnya baru KB2 nih selesai, tinggal KB 3 dan 4, takutnya nggak pas ya, masa nerangin apa namanya yang berhubungan dengan apa KB misalnya project based learning saya belum baca, kan kurang elok gitu ya. Sok siapa yang ini? Kayaknya Pak Ahmad Ubaidi ini udah siap-siap. Silakan Pak Ahmad Ubaidi. Sudah Saya itu paling senang deh, paling aktif soalnya. Ini di kelas paling ini Pak. Bagus Pak ini Pak. Ini Monggo, nih. Mang stop. Suka ngingetin salat tahajud ya Pak Ubed. Mantap. Betul. Iya dong. Setuju. Oh gitu. Iya. Hmm. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak, strategi selama kita ini di sesi pertama ini. Ya. Strateginya gimana? Ya. Betul. Iya. Iya. Iya.
Substansi. Ya. Strategi. Ya. Yap. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak Ahmad Ubaidi. Satu hal sebenarnya Pak yang saya ingin titip kepada Bapak Ibu semua. Saya dulu itu pernah menjadi dosen junior. Ya. Meskipun sekarang ya juga bukan dosen-dosen senior banget sih. Ya. Tapi titipan saya begini, ketika Bapak sekarang menjadi dosen yang kalau sudah profesional itu saya sudah loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nanti ada guru baru, tolong biasanya kita yang merasa senior itu mencuekin dia biasanya. Nah itu kalau bisa jangan. Justru katanya Pak Ubaidi tadi, justru dari kita yang profesional inilah yang harus bisa menerapkan, menularkan, pokoknya macam-macam kepada yang masih muda. Nah ketika kita itu sudah dapat ilmu ini, terus diberikan kepada yang lebih muda dari kita, insya Allah itu akan teringat betul, seperti yang dicontohkan Pak Ubaidi terhadap guru matematikanya dulu. Itu kan posisinya senior ke junior kan itu ya. Nah, kita nggak mungkin, ya saya, panjenengan semua, nggak mungkin akan memberikan sesuatu kepada yang senior kita, nggak mungkin. Dia pasti akan, aku sudah dapat itu, kan? Ego ya. Padahal sebenarnya dia sendiri juga masih belum paham-paham betul gitu. Justru dia belajar dari kita. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita memulai dari kita. Apa yang menjadi garis merah tadi adalah bahwasannya yang tua tadi, yang guru matematika itu memberikan ilmunya, memberi toladan ke yang lebih muda, ke Pak Zubaidi waktu itu. Nah, akhirnya terkenang dia. Kalau Bapak melakukan itu nanti, insya Allah pasti akan dikenang seperti yang Pak Ubaidi kenang terhadap gurunya tadi. Itu Pak satu hal. Terus pokoknya jangan dicuekin. Ya, itu strateginya aja. Kalau masalah konten sudah dibahas tadi, sangat bermanfaat. Ya, itu pesan moral saya aja Pak. Karena saya dulu pernah jadi junior. Sakit Pak, sakitnya di sini Pak. Sakit di sini. Oke Mas, matur nuwun Pak Ahmad Ubaidi. Saya kembalikan ke Pak Endi, moderator. Baik, terima kasih ya Pak Ubed ya. Jadi saya juga jujur tadi hal yang terakhir itu sangat menyentuh sekali dari Pak Hari tentang kenapa ya Pak Set atau Pak Setiadi itu masih ingat saya tentang jangan sampai salah PBL dan PJB jadinya. Jadi project based learning ini kenapa dipelajari? Karena memang di dalamnya udah pasti include. Itu sangat terasa sekali memang betul karena setiap tugas-tugas diskusi dari yang kemarin saya lakukan untuk misalnya menjawab tugas akhir yang modul pun ketika saya membuat project based learning itu, model project based learning itu memang dimulai dengan menjelaskan kepada anak, kemudian setelah itu mencari ya ketika ada masalah itu dicari di internet itu juga pasti ada, setelah itu didiskusikan kembali
sebenarnya yang benar itu seperti apa gitu. Oh. Nah, setelah itu yang mungkin saya dapat referensi dari yang lain, jelas antara PBL dengan PJBL itu beda karena kalau PBL itu masih akhirnya itu hanya simulasi gitu. Jadi mentok di simulasi. Sedangkan kalau PBL itu ada project, ada produk yang dihasilkan. Masih Dan, prototype, Pak. Kalau PBL itu prototype, masih prototype. Oh, masih prototipe ya? Ya, masih prototype. Ya betul. Misalnya saya mengajarkan pemrograman dasar karena hanya program-program yang basisnya prototipe aja belum jadi, bisa Pak. Tapi pada intinya di dalamnya itu yang Bapak sampaikan itu betul gitu Pak. Selanjutnya bicara tadi, saya juga tertarik bicara tentang strategi pembelajaran. Memang berhubungan dengan abad 21 ini banyak hal-hal yang menarik gitu Pak. Iya. Dan saya jujur ini yang terakhir ini sangat lebih terbuka lagi ketika ada beberapa contoh yang mengintegrasikan letak-letak STEM itu di mana gitu. Kemudian ada penguatan karakter di dalamnya itu, ada religius dan sebagainya, itu saya lihat itu contoh-contohnya itu. Jujur saya bersyukur sekali gitu ikut PPG ini gitu ya. Karena saya diingatkan kembali tentang yang benar itu seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan sih apa yang nanti saya dapetin ini istilahnya bisa ditularkan gitu ya. Apalagi saya cukup lama kemarin itu untuk menyelesaikan tentang guru yang berintegrasi itu bahwa menjadi tauladan gitu, jangan terpengaruh. Biarlah yang lain, jadi kita menjadi tauladan kepada mereka gitu, dan kita juga tetap mengajak, dan kita juga mengetahui kadang-kadang yang menjadi masalah ya, misalnya kalau bicara substansi masalah itu kadang-kadang ya masalahnya kadang-kadang diri manajemen sekolahnya barangkali tidak mendukung gitu, pengennya apa tapi tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, dengan adanya saya juga diskusi dengan teman-teman gitu ya, saya jujur ini strategi-strategi dari Pak Hari itu sangat suka gitu ya, ada khusus diskusi di hari itu, jadi enak gitu. Saya juga kemarin juga dapat tambahan tentang inovasi yang disampaikan oleh kemarin tuh kalau nggak salah Pak Anas ya, tentang padahal itu basisnya platformnya Google gitu. Jadi menjelaskan bahwa ternyata Google itu punya kemampuan ini teman-teman bisa dibuat semacam web gitu ya, web sekolah gitu ya. Ya Pak Marlan ya kemarin ya, Pak Camat ya. Yang kadang-kadang hanya kita abaikan aja, tapi bagus. Itulah salah satu diskusi gitu. Nah, saya lebih bagusnya lagi nanti kalau ada diskusi, saya nggak tahu nih teknisnya gimana nih Pak Hari. Iya. Kalau nanti munculnya diskusi itu kan biasanya diskusi per materi gitu. Iya. Nah, padahal kita juga perlu untuk mengetahui kalau digabung itu seperti apa gitu. Nah, barangkali nanti teknisnya kalau boleh ini dan mendukung ketika di jam di jam ke-1, di jam ke-2, di jam ke-3 dan jam ke-4 itu selesai. Nah, di jam ke-5 atau mungkin kelompok yang bagian ke-5 itu barangkali gitu bisa membahas dari keseluruhan KB1 sampai KB5 dan bisa digabung dengan kelompok-kelompok yang lain untuk saling berbagi gitu. Maksudnya di sini barangkali kelompok 1 menyimpulkan hasil diskusinya, kelompok 2 menyimpulkan hasil diskusinya, kelompok 3 menghasilkan diskusinya, dan kelompok 4 menghasilkan diskusinya.
Nah, dari yang itu baru dirangkai menjadi satu kesatuan atau kesimpulan bahwa secara keseluruhan bahwa KB1 dan KB4 itu seperti itu gitu. Maksudnya barangkali nanti terakhirnya kalau boleh saya berharap mungkin ditutup oleh Pak Hari untuk menyampaikan diskusi A, B, dan C itu dari gabungan yang seperti ini. Mungkin barangkali maksudnya ini Pak, yang saya sampaikan tetap nanti mungkin berjalan juga boleh, munculnya itu mungkin pada saat meet kedua ya Pak ya. Meet kedua itu barangkali ada satu kelompok yang menyampaikan informasi yang tadi, satu kelompok menyampaikan tadi, satu kelompok menyampaikan yang tadi, yang satu kelompok menyampaikan tadi. Dari kesimpulan itu nanti mungkin Pak Hari memberikan meramu menjadi satu kesimpulan, dan barangkali ada hal yang menarik yang bisa diolah nanti di sana. Ini sekaligus ini Pak. Iya. Soalnya kemarin itu saya akhirnya satu saya juga akhirnya nggak sempat untuk dengerin kelompoknya itu kayak gimana sih gitu. Serunya gimana sih gitu. Iya. Ya nanti saya ganti strateginya. Oke. Bagus ini, bagus. Oke. Sebelum saya jawab yang untuk strategi besok, mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini, apakah mau menyampaikan refleksi untuk sesi hari ini dulu sebelum menyinggung yang tadi? Kalau memang nggak ada, saya udah punya pemikiran nih, apa yang dipikirkan oleh Pak Hadi ternyata benar dugaan saya benar-benar. Makanya saya harus merubah strategi. Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak. Tidak yang untuk besok ya. Kalau besok habis ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang refleksi atau pengalaman saya dalam hal memberi strategi bagaimana siswa itu supaya cepat mengerti dari apa yang saya sampaikan. Jujur saya bilang Pak, kalau saya ditanya untuk membuat RPP, saya jujur aja, saya lebih cenderung menggunakan istilah ATM Pak. Apa itu? Kalau suruh buat sendiri, amati, tiru, dan modifikasi sendiri sedikit-sedikit. Ya teman. Iya. Kalau dibuat seluruhnya saya memang jujur nggak menguasai benar Pak, karena memang background saya nggak di bidang pendidikan Pak, gitu ya. Jadi kalau dalam kenyataannya, katakanlah RPP sudah siap kerjasama dengan teman-teman guru lainnya. Nah kenyataannya saya pribadi saya tidak menerapkan RPP itu, ya. Tapi saya menemukan cara saya sendiri, bagaimana cara supaya siswa itu suka dan tertarik dengan materi pelajaran yang mungkin sulit bagi guru lain. Ya, kenapa seperti itu? Contoh misalnya Pak, saya kan diberi tanggung jawab memberi pelajaran pemrograman ya untuk kelas 10. Nah, dari beberapa guru yang satu materi, kadang siswa itu ngeluh Pak, saya nggak ngerti lah kalau Bapak ini memberi materi ini. Bapak itu juga sama. Tapi kalau Bapak dengar-dengar dari kawannya kok bisa mengerti ya, katanya seperti itu. Nah, saya masuklah sesekali ke kelas mereka. Karena kebetulan gurunya mungkin berhalangan hadir. Saya cobalah terapkan cara saya mengajar. Nah, saya coba terapkan begini Pak. Sebaik saya masuk, ya biasalah perkenalan dulu lah. Tanya kabar, absensi, terus tanya sejauh pelajaran yang kalian pilih. Terus saya sampaikan nih begini-begini materinya. Terus bukan contoh pembuatan pemrograman misalnya Pak. Nah setelah itu mereka ikuti, saya bantu untuk menyelesaikan di mana ada kondisi error hingga sekitar 75% mereka bisa. Nah lanjut berikan kuis. Nah kuis-kuis inilah yang memancing atau mendapatkan umpan balik sejauh mana sih mereka dari apa yang saya sampaikan. Kuisnya itu berupa contoh program yang nggak beda jauh dari saya sampaikan. Nah, dari sinilah saya kasih penilaian, kasih misalnya gini, siswa yang 10 orang bisa pertama saya kasih poin 10. Saya catat tuh di whiteboard. Misalnya si A, si Budi, saya catat, saya Pak, memang capek Pak, tapi
alhamdulillah pada awalnya capek, nanti tinggal berikutnya siswa yang sudah mampu saya suruh mereka itu untuk melihatnya. Jadi setiap sekali saya masuk, saya terapkan seperti itu. Alhamdulillah saya bisa mengetahui kemampuan siswa itu dari keseluruhan di kelas itu. Ya sekitar 5% targetnya udah alhamdulillah bagi saya. Nah itulah saya terapkan di kelas lain yang mungkin saya ajarkan di materi pelajaran pemrograman dasar. Nah itu dari situ siswa itu mana yang nggak mengerti, itulah saya coba pendekatan apa yang kurang. Ini saya tanyakan bagaimana apa namanya strategi yang saya berikan tuh kalau saya mencerminkan RPP-nya mungkin Pak. Nah, mungkin Bapak kasih. Nah. Ya. Ini Pak siapa Mendy? Pak siapa Pak Mendy ini? Pak Muin kayaknya Pak. Oh Pak Ya, Pak Muin Pak, jarang nongol Pak memang. Pak Muin, kalau saya lihat sebenarnya step-step sudah sesuai dengan alurnya ya, cuman mungkin ya alur apa namanya ya gitu yang kita dipelajari sekarang materi itu tadi kali ya. Iya, oke. Saya di materi lain pun Pak, saya memang lebih cenderung memberi contoh, terus saya kasih langsung tek. Dari praktek kan ketahuan siswa mana yang mengerti, mana yang enggak. Maksudnya seperti itu Pak. Begitu terakhirnya saya kasih poin, siapa yang lebih aktif, siap, saya kasih catat itu. Memang capek, tapi pas saya pada dasarnya, mana yang mengerti, mana yang enggak. Itulah Pak. Iya. Iya, ada gamesnya Pak ya. Kemarin juga ada. Ya, ada. Tapi ada poinnya Pak. Nah, nanti itu kan membantu kita. Misalnya 10 ada yang 5 itu jadi asisten saya itu. Saya dekatkan asisten saya, nanti yang saya suruh cek. Misalnya yang di ujung Rudi udah siapa? Udah Rudi bantukan dia. Nah, kan membantu kita. Memang di awalnya capek. Nah, jadi menyenangkan. Saya pun repot. Pak saya Pak itu jadi ribut di kelas, terkadang mengganggu, tapi saya menyenangi tentang kondisi seperti itu. Iya. Terbukti mereka respon, Pak. Itu aja, Pak. Iya, ini menarik sekali Pak Muin ini, luar biasa, ya. Senang sekali. Jadi saya mengambil satu kalimat panjang. Kalimat saya begini Pak Muin. Ya Pak. Siswa ini diajari oleh seorang guru yang mengaku belum mahir membuat perangkat pembelajaran sudah cukup bagus. Alhamdulillah Pak. Apalagi guru tersebut memahami membuat perangkat pembelajaran tambah bagus sana itu. Itu kalimat saya. Iya Pak. Iya. Memang penuh catatan saya dengan nilai-nilai harian. Iya. Itu yang membuat ya apa. Nah, jadi Bapak ini punya modal dan Bapak merendahkan diri tadi. Bapak ini merendahkan diri kalau saya tidak mampu Pak untuk menyusun membuat perangkat pembelajaran. Tidak mampu itu loh, Bapak sudah mampu memberikan materi, mentransfer ilmu kepada anak-anak. Apalagi Bapak mampu membuat perangkat pembelajaran. Disinilah Bapak diberi kemampuan pedagogi untuk lebih meningkatkan apa yang Bapak berikan kepada peserta didik itu loh Pak. Iya. Tuh, sebenarnya saya kan positive thinking aja sebenarnya. Ini Pak Muin. Ya Pak. Apa yang ada di variabel pembelajaran abad bahasa itu kan istilahnya ada TPEC Pak ya. TPEC itu technological, pedagogical, dan content knowledge. Tadi di awal saya bilang, mohon maaf ya, saya tidak mengkastanisasi orang atau guru yang berlatar belakang non kependidikan dan kependidikan. Saya tidak pernah mengkastanisasi. Karena apa? Guru yang berlatar belakang kependidikan maupun non kependidikan semuanya adalah guru yang berpendidikan. Jadi tidak ada yang bilang saya ini non kependidikan, saya ini kependidikan. Semuanya itu berpendidikan, Pak. Bapak mengaku non kependidikan itu berpendidikan. Ya. Hanya saja mungkin ya muatannya berbeda. Ketika yang menganggap dirinya itu murni katanya, itu mungkin lebih pada pemahaman content knowledge. Yang mengaku berbackground dari sarjana kependidikan mungkin pedagoginya yang bagus. Itu mungkin yang dimaksud. Tapi sekarang kita di sini sudah tidak ada itu.
Ya, sudah tidak ada itu. Yang ada adalah ayo belajar bareng-bareng untuk menyelami tentang pedagogi dan knowledge. Nah, itu aja Pak Muin. Saya salut dengan Bapak. Kalau mau berbicara pedagogi, Pak, kalau mau berbicara pedagogi, saya kasih contoh nih ya. Pak Hari ini, Hari Sus ini, S1-nya adalah murni elektronika, Pak. Oh, Murni, non kependidikan. Ya, S2-nya multimedia, murni Pak. Elektronika, S1-nya multimedia Pak ya. Multimedia. Jadi elektronika multimedia. Multimedia agak jauh dikit Pak ya. Iya. Oh, IT ya Pak. IT, saya di IT, di elektronika khususnya di jaringan ya. Nah, saya menyadari knowledge itu sudah cukup bagi saya dan bahkan bisa dipelajari. Nah, tapi saya merasa saya kurang pedagoginya. Akhirnya saya S3-nya ngambil doktor kependidikan, Pak. Khusus pendidikan vocational. Jadi saya mengambil vocational education. Nah, oleh sebab itu, dari situ saya masih belum tahu apa-apa, Pak. Akhirnya saya belajar. Akhirnya, insya Allah saya akan nanti guru besarnya ya guru besar vocational education evaluasi, Pak. Insya Allah gitu. Jadi Bapak tidak usah rendah hati, tidak usah mengecilkan diri, ya. Non kependidikan atau kependidikan sama, Pak. Sama. Bahkan kalau mau berbicara konten knowledge, itu justru dari non kependidikan yang banyak ilmunya. Nah, tapi saya bilang dari awal kita nggak usah berbicara kependidikan non kependidikan. Nah, strategi apa yang disampaikan Pak Muin tadi itu kebetulan Bapak berbackground non kependidikan. Ya. Tetapi ingat, Bapak tidak berbackground non kependidikan itu sudah mahir menyampaikan, apalagi Bapak mendalami pedagogi, wah tambah mahir lagi. Mantap. Gitu Pak Muin. Jadi saya memang cenderung gini, banyak latihan. Kalau catatan nggak begitu karena udah ada buku paketnya anak-anak itu, gitu. Latihannya jadi anak-anak tuh tahu kemampuannya Pak itu. Bapak ngajar ke anak-anak menggunakan strategi itu pedagogi loh Pak. Itu udah ada di konten knowledge. Nggak ada di konten knowledge, sudah ada Pak. Jadi Bapak memberikan strategi evaluasinya, ngajarnya gini, dibuat gini supaya anak bisa cepat itu pedagogi Pak. Pedagogi itu. Bapak mengawali dengan senyum di pagi hari ya, tidak marah-marah, itu pedagogi itu sudah Pak. 1 ditambah 1 sama dengan 2, motivasi, persepsi itu pedagogi Pak. Itu. Bapak luar biasa ternyata, hanya mungkin Bapak merendah itu. Insya Allah. Insya Allah Bapak itu kalau punya semangat, konten knowledge-nya oke, ayo sekarang ini kita belajar dan belajar pedagoginya. Oke Pak ya? Good Pak Min. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Sama-sama Pak. Siap. Oke, saya pikir cukup ya untuk refleksi strategi kita. Ini kan pengalaman ini banyak kalau kita diskusi. Nah, untuk besok ini, saya sepakat dengan Pak Hendy. Saya kemarin memang di pedagogi 2, strategi saya itu adalah saya masuk per kelompok, kemudian saya memberikan pencerahan, masuk kelompok pencerahan. Meskipun saya dari awal bilang, kalau ada tema 4, ambil salah satu, tapi tolong disinergikan tema itu dengan yang lain. Tapi itu harapan saya tuh sebenarnya. Tapi saya berpikir juga, dengan waktu 30 menit itu tidak cukup rasanya. Nah, tidak cukup rasanya. Saya menyadari nih, ini impossible nih. 30 menit berdiskusi tentang temanya sendiri, terus disinergikan dengan orang lain tanpa harus ada pleno. Itu impossible. Tapi kemarin saya coba, ternyata benar dugaan saya. Ternyata masih belum ada kepuasan, kata Pak Hendy. Karena apa? Kita tidak hanya ingin menguasai satu tema. Tema yang lain juga ingin kan gitu sebenarnya, kata Pak Hendy. Oke. Oleh sebab itu begini besok strategi saya. Saya akan membuat strategi baru. Mungkin ya, saya anggap diskusi itu di masing-masing itu lebih kepada diskusi apa istilahnya
komisi. Nah, komisi. Nanti ada plenonya. Nah, plenonya ya 3:30 ini. Nah, itu plenonya. Cuma kalau 3:30 apa ya cukup? Itu. Apa 4:30? Apa cukup? Nah, itu tolong dirembuk lagi. Pak, enggak cukup, Pak. 4:30. Gimana? Mau 3:30? Silakan. Jadi nanti besok Bapak tetap berdiskusi sesuai dengan waktunya, itu minimal 30 menit. Ya. Bahkan mau bareng pun silahkan. Itu kan strategi Pak Hari. Jadi besok kan sudah saya atur ya. 30 menit ini, 30 menit ini, itu harapannya apa? Supaya saya bisa masuk bergantian. Ya. Tetapi kalau Bapak mau membuat pleno sendiri, bareng aja semua enggak apa, kan masing-masing beda-beda ruang kan? Beda ruang kan ya? Misalnya Pak, bagaimana kalau besok saya itu langsung pleno, langsung masing-masing grup, langsung mulai jam 8 Pak, sampai jam 11 sendiri, boleh Pak? Oh, silahkan. Nanti saya masuk ke wilayah sini gitu. Tidak apa-apa. Jadi nanti dari jam 8 sampai jam 10 terserah. Jadi di grup 1 ya membuat diskusi sendiri, di grup 2 sendiri, tapi waktunya bareng. Tapi sewaktu-waktu saya masuk ke grup ini, oh ada. Masuk ke sini, oh ada. Oh ini ada. Saya hanya melihat saja, memantau, oh ternyata ada. Nah, harapannya Pak Hendi tadi, kalau semuanya sudah mendiskusikan komisi masing-masing per tema, nanti kan dibagi nih, akan ada 3 tema nih, ada 3 topik. Sementara kelompoknya 5, pasti ada 2 kelompok yang temanya sama. Oke, no problem itu. Kan nanti diskusinya di rubrik yang berbeda kan, di web yang berbeda. Nah, nanti sorenya barulah kita plenokan. Nah, dari pleno itulah nanti baru saya memberikan masukan. Nah, masukan saya itu nanti bisa didengar oleh semuanya. Nah, itu maksudnya Pak Hendi di situ, kira-kira. Nah, kalau itu memang disepakati, ya sudah, Pak Hari akan merubah strateginya. Strateginya gimana? Ya, monggo, besok mulai jam 8, silahkan diskusi di kelompok masing-masing, di web LMS masing-masing. Silahkan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 bareng tuh jam 8. Surut semuanya. Kan masing-masing tempat beda-beda. Nah, nanti sampai jam berapa? Jam 10 silahkan. Nah, yang penting diskusinya harus betul-betul mengarah ya. Jadi nanti kalau misalnya topik 1, ya sudah topik 1 diselesaikan. Nah, nanti kemudian menyinggung topik 2 dan 3. 2 jam cukup saya pikir itu. Kalau mau 1 jam pun silakan, enggak apa-apa. Tapi nanti saya akan masuk ke wilayah masing-masing, ngecek, oh sudah diskusi enggak. Nah, sekarang itu strategi saya. Sehingga plenonya nanti jam 4:30 besok. Kalau Pak kurang 4:30 pleno Pak jam 4, oh monggo jam 4. Itu Pak yang saya tangkap dari Pak Hendi. Kalau Pak Hendi sepakat dengan saya punya usul, karena usulannya Pak Hendi saya merespon, ya monggo didiskusikan. Yang jelas nanti malam sudah ada keputusan. Keputusannya yang jelas jam berapa sampai jam berapa bareng temanya ini per kelompok. Nah, sehingga saya besok bisa masuk ke sini gini. Tanpa harus mengikuti jadwal 30 menit. Kurang 30 menit itu. Saestu. Itu Pak dari saya, Pak Hendi silakan. Pak Hendi kalau mau respon dan nanti malam sudah harus ada keputusan. Silakan Pak Hendi. Kalau kondisinya kebetulan kan setiap ini sambil ini Pak ada kegiatan pembelajaran, jadi mungkin saya akan mengambil setiap grupnya enggak lama, paling 1 jam Pak. Boleh silakan. Kalau 1 jam, enggak apa-apa. Ya 1 jam nanti tetap dibagi. Yang penting nanti Pak Hari tahu bahwa di jam tersebut ada yang hadir di situ gitu. Betul. Jadi tetap saya akan memperhatikan itu karena saya juga merasakan bahwa mereka dibagi-bagi Pak di sekolahnya, ada yang sambil gini sambil PPG sambil mengerjakan gitu. Betul. Nah, sehingga kalau nanti 1,5 jam atau 2 jam dikhawatirkan nanti ada
terbengkalai dari yang. Monggo, silakan diatur. Yang penting gini Pak Endi, ada waktu dari jam 8 sampai jam 9. Jadi 8, 9, 10, 11. Ada 3 jam. Ya. Kelompok boleh berinterseksi, boleh. Berinterseksi maksudnya waktunya bersamaan, enggak apa-apa. Iya, ya. siap. Terus menggunakan waktu hanya 1 jam juga enggak apa-apa. Siap. 2 jam enggak apa-apa, mau 3 jam, mau 30 menit juga enggak apa-apa. Yang penting nanti di malam hari nanti Bapak buatkan tabel. Kelompok ini dari jam ini sampai ini, jam ini sampai ini. Sehingga nanti saya hanya masuk, katanya Pak Endi bisa masuk duk gitu. Yang penting saya. Nah, plenonya nanti sorenya ya, plenonya sore. Oke, wis saya pikir itu cukup deal ini. Ya, monggo nanti malam harus ada keputusan Pak Ketua, dibuatkan Excel atau gimana. Jadi besok sudah tidak ada keterikatan sesuai strategi saya harus 30 menit, enggak. Itu malah mengekang, enggak bagus. Wis nanti diatur. Pokoknya waktunya jam 8 sampai jam 11. Wis nanti saya tinggal masuk gitu. Oke. Ini di tempat saya sudah azan, saya mau buka puasa. Ya. Oke, mohon maaf saya tidak bisa lanjut lagi. Ini sudah 1 jam kayaknya kita diskusi. Tapi tetap habis ini kita chatting dulu ya, 5 menit atau 10 menit, nggak apa-apa. Oke. Saya pikir itu Pak, mohon maaf saya tidak bisa meneruskan, tapi Pak Hendi. Ya, Pak, makasih Pak. Nah, Pak Hendi kalau mau diskusi di rubrik ini tidak apa-apa. Saya akan mau izin mau buka puasa dulu ya. Saya speaker off, kemudian layar tetap hidup. Saya hanya izin buka puasa ya. Itu aja. Silakan dilanjut Pak Hendi. Saya tetap monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Safi, monggo Pak, kalau ada yang informasikan Pak Safi. Halo, Pak Hendi. Ya, monggo Pak. Ya, jadi tiap grup itu sudah saya siapkan untuk web meetingnya. Jadi nanti itu bisa digunakan secara bersamaan waktunya, jadi tidak harus bergantian. Seperti itu. Kemudian monggo di jadwalnya Pak Hendi yang menyusun ya. Nanti malam disampaikan ke Pak Hari. Itu saja deh Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, baik teman-teman, intinya nanti meet kita setiap grup disiapkan 1 jam aja, karena saya yakin, tapi 1 jam itu maksudnya saya menjelaskan ke Pak Harinya ya. Nanti kalau pada prakteknya di grup tersebut ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam, itu silakan saja. Ini mah hanya memfasilitasi nanti Pak Hari akan masuk di jam keberapa untuk memonitornya gitu. Jadi misalnya mulai jam 8 sampai jam 9. Nah, bisa aja kelompok 2 itu dari jam 8.30 sampai jam 9:30, itu bisa aja. Gitu. Itu aja Pak. Pak Suhendi. Untuk temanya gimana Pak? Apakah kita nentuin atau? Iya, temanya nanti saya sampaikan aja Pak. Oke. Temanya bagus-bagus Pak. Namanya bagus-bagus. Siap. Iya, saya yakin nih kalau yang sekarang temanya nggak terlalu inilah, ini mah tema-tema biasa yang orang IT inilah ngomong install aplikasi Zoom saya gitu misalnya yang ini, dan yang RPP udah ada gambaran lah insya Allah. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada langsung chat aja yuk. Cukup Pak, cukup. Ya, udah mau maghrib Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung hujan, nggak bisa pulang dari sekolah. Dijebak di sekolah. Masih nggak bisa pulang, hujan. Jauh, 20 menit. Rumah Ibu di mana, Bu? Rumahnya di Bandar Lampung. Di mana Bandar Lampung, Bu? Apa? Bandar Lampungnya di mana? Di Tanjung Karang Barat. Oh, Tanjung Karang. Sekolahnya di mana, Bu? Di Korpri. Oh, lumayan, Bu ya. Korpri.
Lihat dong, cuma saya seorang. Saya sambil siap-siap. Ke chatting ya. Rumah Bu Ratna dekat sama rumah saya. Siapa itu, Bu Mia? Iya. Mana Bu Mia? Wajahmu tak terlihat. Allah Akbar. Demi apa? Pas di belakang. Gak usah kayak gitu Pak Hagi.